Oh, siap Salam Bang. berat, Kalau saya salam sampaikan berat Bang. Bang Salam. Farhan, BMI juga Ya. dari P3 dan dari Gelora, juga dari Forhati Maluku, Ayunda Forhati Maluku. Saya ingin pertama hilang setelah itu. Bikin satu kali kegiatan udah itu hilang gitu. Kalau Nur Institute sampai hari ini sudah 9 entah berapa kali lah pokoknya ini berkelanjutan. Yang pertama itu kita apresiasi. Yang kedua, terkait dengan Diksus ini, saya menyatakan bahwasanya PT 20% atau PT 0% sama-sama jalan lurus bagi demokrasi, jalan lurus. Jadi tidak menentang keduanya. Artinya kalau misalkan PT 20% ini diterapkan, pemerintah stabil. Tapi kalau tidak diterapkan, ini juga akan goncangan itu juga akhirnya sama-sama ujung-ujungnya kepentingannya bisnis dan politik. Kayak waktu SBY memimpin jadi presiden, itu kemudian Yusuf Kala ngambil Golkar supaya pemerintah stabil. Tapi yang terjadi malah pemerintahan ini malah akhirnya apa kata JK gitu. Sampai SBY itu dikabarkan waktu dari PKS kalau nggak salah, itu sampai SBY itu nangis-nangis gara-gara JK ini, Yusuf Kala ini, karena menguasai parlemen, menguasai Golkar, dia mengendalikan pemerintah. Sedangkan SBY kan tadinya kursinya minim, dia cuman Demokrat, PKS, PBB, cuman sekitar itu gitu. Selain itu kan tadinya ada koalisi kebangsaan yang jahatnya itu, koalisi kebangsaan itu mirip-mirip ya kayak ala-ala KMP lah setelah Jokowi menang ingin menguasai parlemen gitu. Bukan jahatnya politiknya itu, artinya nyaris sama lah politiknya. Jadi menurut saya PT 20% atau PT 0% hasilnya sama aja. Artinya pada akhirnya nanti ujung-ujungnya konsolidasi politik gitu loh. Konsolidasi politik, konsolidasi elit yang harus mau tak mau di situ kepentingan bisnis bermain. Di mana di pemerintahan SBY pertama itu Yusuf Kala begitu dominan, dan di pemerintahan kedua karena dikendalikan oleh Luhut, itu kemudian setelah partai-partai dipreteli semua, ya yang dominan adalah pemerintahan yang sekarang. Artinya 20% atau 0% itu sama saja, ujung-ujungnya adalah apakah sebesar apa itu kepentingan politik dan bisnisnya di situ. Jadi menurut saya daripada energi dihabiskan untuk gerakan 0%, mending ke isu-isu aktivis pergerakan ini, ke gerakan-gerakan anti korupsi seperti membongkar Jiwasraya, membongkar ini, membongkar kasus-kasus yang lebih besar. Juga yang terpenting adalah mencerdaskan ke masyarakat supaya mau PT berapapun yang terpilih adalah presiden yang mampu menjaga laju pemerintahan daripada kepentingan bisnis dan politik yang pasti tetap ketemu di jalan gitu loh. Jadi isu ini menurut saya sudah tidak relevan. Kalau di APN sendiri kami menyatakan ini sama-sama jalan suci, jalan suci demokrasi, sama-sama jalan lurus ini. Sama-sama bukan jalan sesat. Artinya terserah mau PT 20%, mau PT 0%, tapi kalau daripada energi dihabiskan untuk ini, ya kita memilih isu lain saja. Demikian info penyampaian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.